Om Swastiastu, balik lagi sama Tingkat Hijau Vlog. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini aku kebetulan lagi pengen makan yang pedes-pedes. Jadi mama aku ke pasar terus ngebeliin aku ceker ayam. Nah, beratnya ceker ayam itu mamaku cuma beliin seperempat aja ya. Ini dia penampakannya. Nah, ini udah dibersihin, udah mani-pedi, alias kuku-kukunya udah pada dipotongin, terus cuci bersih. Nah, ini lagi direndam sama air peresan jeruk nipis ya. Makanya itu cuma setengah buah aja. Nah, disesuaikan juga sih yang kalian mau pakai. Ini direndam kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu aku udah siapin nih bahan-bahan buat rebusannya dia. Ada daun salam, geprekan sereh, sama geprekan jahe. Setelah itu aku siapin panci berisi air. Nah, ini untuk rebusannya dia. Pancinya ini udah aku nyalain apinya ya, jadi nggak perlu nunggu dia sampai mendidih dulu, langsung aja dimasukin si daun salam sama geprekan sereh sama jahenya. Nah, setelah ini ditutup baru ditunggu sampai mendidih. Oke, mohon maaf nih kena uap lagi. Nah, ini ceker ayamnya tadi udah dibersihin, udah dimasukin ya sama mama aku, dimasukin semua. Habis itu kalian tambahin garam secukupnya, ditutup lagi. Nah, ini ngerebusnya pakai apinya kecil ya, itu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, setelah itu kalau sudah empuk langsung disisihin dulu ya. Oke, kita pindah sekarang ke bumbu yang bakal dipakai untuk masak si ceker ayamnya. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, terus ada kemiri. Nah, di blender itu udah ada cabai keriting merah sama cabai rawit setan. Ini bumbunya bumbu sambal tomat atau balado ya. Nah, ini ada tomatnya juga, nanti bakal di blender. Nah, ditambahin juga terasi, kemudian dikasih air ya teman-teman, jangan lupa minyak juga boleh, nggak apa-apa, sesuai selera kalian. Nah, ini aku mulai ngeblender ya. Seperti biasa, blendernya harus bener-bener halus. Oke, tadi fungsi kenapa harus direndam pakai air jeruk nipis si cekernya, supaya cekernya itu nggak bau amis ya teman-teman. Jadi nggak cukup aja cuma dibersihin dan dicuci pakai air mengalir, tapi dia juga harus direndam supaya bau-bau amisnya itu benar-benar hilang. Oke, ini dia penampakannya setelah selesai di blender tuh, udah benar-benar halus ya. Nah, kemudian kita siapin panci atau penggorengan yang kalian mau pakai ya. Ini nggak ada minyaknya sama sekali ya teman-teman, jadi benar-benar harus dimasak sampai dia airnya menyusut. Nah, setelah menyusut, nah baru ditambahin garam sama gula. Kalau mau nambahin micin boleh, silakan. Kaldu ayam juga monggo. Kebetulan mamaku cuma seperti biasa pakai garam sama gula aja. Kemudian ini dimasak sampai benar-benar dia udah nggak ada airnya sama sekali. Habis itu baru kalian tambahin minyak. Oke, setelah udah ditambahin minyak nih, saatnya aku mencoba. Kayaknya masih kurang manis deh. Kurang manis dikit. Nah, ini mamaku bakal nambahin gula ya. Sekarang tuh kalau masak tuh gitu teman-teman. Jadi takarannya tuh mesti di feelingin gitu, pakai perasaan. Jadi harus dicoba, harus dikira-kira gitu. Kalau misalnya udah keasinan udah nggak bisa dibenerin, tapi kalau misalnya kurang asin masih bisa ditambahin gitu. Nah, oke, ini diaduk-aduk terus ya sampai semuanya rata. Nah, terus aku cobain deh sekali lagi nih sekarang. Udah mantep belum ya? Oke. Sip lah. Oke lah. Sudah mantep. Nah, ini dia hasilnya dibagi 2 ya. Nah, ini yang buat disiramin ke telur. Nah, ini dia hasil telur pindang yang aku bilang ya teman-teman, tetap putih kan. Nah, nih tuh hasilnya tetap putih gini, bersih dia tuh. Ini tuh rasanya gurih ya, gurih-gurih asin gitu. Jadi nggak asin banget, jadi gurih-gurih asin. Oke, selanjutnya ini dia, langsung deh dimasak si cekernya tuh. Setelah dibagi 2 tadi sambalnya, yang satu lagi ini pakainya sedikit aja ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja sih sama jumlah dari cekernya. Dan ini apinya masih mati ya, jadi jangan dinyalain dulu apinya. Jadi
yang dari penggorengan itu. Setelah dibagi dua, dimasukin cekernya, diaduk-aduk gini dulu. Terus ditambahin lagi mau garam, mau micin, mau kaldu ayam, sama gula pasir. Oke, setelah itu kita sisihin dulu ya. Nah, mamaku rencananya mau bikin mie goreng nih. Nah, ini mie-nya itu pakai mie telur biasa ya teman-teman. Nah, mie-nya itu sendiri bukan direbus. Nah, tapi direndam pakai air dingin dulu. Habis itu disaring kalau udah dia pisah-pisah gitu. Udah mengembang mie-nya, habis itu dikukus. Ini tuh dikukus ya. Supaya apa? Supaya dia awet. Nah, oke, ini dia penampakan cekernya tuh. Mantep kan cekernya. Nah, ini juga mie-nya itu dibagi dua ya sama mamaku. Jadi rencananya mamaku mau bikin mie goreng setengah, mau bikin mie kuah setengah. Ini bahan untuk mie kuah, ada kol, ada sawi putih, bawang bombay, bawang putih, sama daun bawang prei. Nah, ini dia. Satu lagi, ini untuk bahan si mie gorengnya. Mamaku pakai wortel, irisan sawi hijau, kol, bawang putih, sama bawang bombay, terus cabai rawit hijau sama daun bawang prei. Oke, kita langsung aja ya masak mie gorengnya. Ini masih pakai pan yang sama ya, tadi bekas dari si sambal tomat atau beladonya. Pakai minyaknya sedikit, terus tumis dulu si bawang putih sama bawang bombaynya sampai layu dan harum aja. Jadi jangan sampai kuning kecoklatan ya teman-teman. Nah, kalau sudah harum dan layu seperti ini, sekarang baru langsung dimasukin semua bahan sayur-sayuran yang keras kayak wortel, terus batang sawi, kol, terus sama cabai rawit hijaunya. Kenapa? Supaya dia layu dulu ya, bukannya lembek. Jadi kalian tumis sampai dia layu gitu. Layu tapi dia kriuknya masih, atau istilahnya mungkin al dente namanya. Nah, nih ya diaduk-aduk terus sama mamaku. Terus habis itu baru kalian masukin bumbu-bumbu tuh, garam kah, micin kah, kaldu ayam kah, gula pasir kah. Nah, ini udah dimasukin semua sama mamaku seperti biasa, garam sama gula aja. Dan jangan lupa lada kalau suka. Kalau nggak suka di skip juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu, setelah diaduk-aduk lagi dengan rata, nah mamaku sekarang udah nambahin itu ya, si kecapnya. Jadi mie goreng itu identik dengan yang namanya kecap. Jadi dimasak terus kecapnya itu sampai kecapnya mendidih tuh kayak gitu. Itu artinya kecapnya itu sudah matang dan dia akan ada rasa-rasa smoky-smoky-nya gitu. Terus habis itu baru dimasukin si daun bawang prei. Nah, ini masih diaduk-aduk terus ya teman-teman. Habis itu nih mamaku udah persiapan memasukin si mie-nya ya. Jadi sebelum dimasukin tuh kalian mesti lepas-lepasin gitu, dia pakai garpu dulu. Nah, nih langsung dimasukin ya sama mama aku mie-nya. Nah, fungsi dari mie itu dikukus bukannya direbus adalah supaya mie-nya tuh awet ya teman-teman. Misalnya kalian masaknya pagi, jadi sampai malam itu dia nggak bau sama sekali gitu, jadi awet. Nah, itu tips juga buat kalian yang mau buka usaha mie goreng. Itu bisa tuh, yang punya catering juga, yang misalnya nasi boxnya ada mie-nya, nah boleh deh dicoba tuh supaya mie kalian tuh awet, nggak bau, nggak basi. Oke, setelah itu yang terakhir adalah masukin si daun sawi hijaunya. Dimasukin terakhir karena supaya dia matangnya itu nggak lembek ya teman-teman. Jadi kalau udah masak sayur-sayuran itu harus yang batang-batang keras dulu. Habis itu yang terakhir banget itu baru si daunnya. Jadi cuma layu gitu aja, dia masih crunchy ketika dimakan, itu sedap banget. Berlaku juga kalau misalnya kalian bikin capcay goreng ataupun sop kuah juga kayak begitu. Oke, ini dia penampakannya. Lihat tuh uap-uap asapnya. Ini smoky banget sih, parah.
parah banget, dari bawahnya aja udah aduh mantep banget. Nah ini dia piring aku, udah ada nasi putih, ceker balado, aduh udah mantep banget. Yaudah deh, yuk langsung kita sikat. Teman-teman langsung makan aja ya. Mari kita makan. Mantap. Sambalnya. Telur pindang. Ntar cekernya aku makan terpisah ya. Enak banget. Sekarang tuh di sini lagi berangin. Anginnya kencang banget, tapi belum ada layang-layang. Kemarin sempat ada, tapi terus diturunin kali. Dan anginnya lumayan kencang banget. Enak. Oh, enak banget. Rasanya banget. Udah hari ini aku pengen banget makan pedes. Ini dibikinin terus pedes sama mamaku. Kemarin jengkol kan, karena sambal balado ini sama ceker balado. Sekarang tinggal makan cekernya. Udah lumayan gendut ya.
Hmm. Kalau kalian pecinta pedas, ini boleh dicoba resepnya. Aku sampai gak bisa berkata-kata selain pedas, enak banget. Aku senang banget grogotin kayak gini. Enak banget. Enak banget. Beberapa hari yang lalu aku kan beli semangka sama anggur merah, bijinya aku semain. Nanti aku bakal bikin videonya kalau dia udah tumbuh ya, soal kemarin itu pas mau bikin video pas mau disemain lupa.
pedes, enak, nikmat. Oke. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk perkembangan video-video Tiket Hijau Vlog lainnya. See you in the next video. Bye.